Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Azizah, NIM 20410501094. Saya akan memberi tanggapan tentang konsep dasar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Dr. Abdul Wadud Nafis, LC, MEI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Yaitu, di sini kita mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, membahas dan mempelajari bagaimana manusia memuaskan kebutuhannya. Contoh, seperti bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan makan. Nah, di sini kita kan perlu nasi, dan nasi dari beras, dan beras itu dari padi. Di sini kita mempelajari hal tersebut. Kemudian di sini kita membahas tentang definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari ajaran syariat Islam. Kemudian As-Sunnah adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal. Yang ketiga, Ijma adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Yang keempat yaitu Qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam ilat hukumnya. Kemudian di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara ekonomi Islam kapitalis dan sosialis. Yang pertama yaitu Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, sedangkan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, Islam kompetisi dikontrol syariat Islam, sedangkan kapitalis kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, Islam pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi, sedangkan kapitalis pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sedangkan sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Yang keempat, Islam kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal, sedangkan kapitalis kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sedangkan sosialis kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Kemudian yang kelima, Islam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, sedangkan kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sedangkan sosialis perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Kemudian dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asid dan amanah atau kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-taun atau tolong-menolong. Yang kelima, al-tawazun atau keseimbangan. Yang keenam, al-adalah atau keadilan. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu maisir, goror, dan riba. Apa itu maisir, goror, dan riba? Maisir adalah bisa disebut juga dengan judi, yaitu ketika ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan dan tidak ada usaha dalam mendapatkan keuntungan tersebut. Sedangkan goror adalah ketidakpastian, ketidakjelasan, dan perjudian. Kemudian riba adalah penambahan atas harga pokok tanpa adanya bisnis real. Kemudian di sini saya akan membahas tentang karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Dan yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat.
Cukup sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.